Halo sobat blasting, ini kita baru selesai ya menyelesaikan pesanan dari teman-teman ya. Ini pemesannya ada dari ujung Sumatera ya. Jadi dia minta itu untuk push buttonnya itu di atas ya, karena ini model letak di samping sebelah kanan. Nah umumnya sebenarnya pintu itu sebelah kiri ya, sehingga panelnya bisa sebelah kanan ya. Jarang orang minta di atas ya. Kalau yang ini untuk push buttonnya atau emergency buttonnya ada di depan ya. Kemudian ini dilengkapi dengan dua indikator ya, lampu indikator ya. Yang pertama itu dianya bilang, bang bisa nggak dipasang indikator yang ada tegangan dan ampernya ya. Jadi ini sudah kita pasang ya, jadi bisa mengukur ampernya berapa ampere ya. Jadi kemudian ini untuk indikator pompa bekerja ya. Jadi ketika itu kita tekan lampunya nyala. Selanjutnya ini ada switch ya untuk menyalakan panel ini. Nah, ketika ini on, terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya keadaan darurat, cukup tekan ini aja, maka semua akan padam. Nah, beliaunya minta pakai model switch gini ya, karena melihat dari video postingan pertama saya ya. Nah, untuk yang switch gini sebenarnya ada kekurangan ya, karena ini tidak terbuat dari stainless ya. Jadi kalau misalnya sering kita sentuh-sentuh ini mau berkarat ya. Tapi ini punya kemampuan arus yang lebih. Artinya kalau di ratingnya 16 ampere. Jadi kalau kita pakai 1300 itu peratannya ini masih kuat ya untuk menyalakan atau mematikan. Kemudian di bawahnya ini ada pressure tekanan ya. Artinya pressure gauge untuk tekanan ya. Jadi untuk kita setting ya. Jadi setting dari sini nih. Nah, ini nyetingnya adalah ditarik dulu ya, ditarik baru putar ke kiri atau putar ke kanan ya. Setelah selesai kita atur sesuai dengan yang kita mau nih, kita tekan ya. Nah ini kemarin ada temen yang beli nih ya, entah dia lupa atau apa, dia komplain, bang ini kenapa nggak bisa ya, padahal ini udah kita tes ya, ternyata dia salah, dipaksanya gini gitu kan, ke kiri ke kanan sehingga ini jadi dol. Nah itu kan kesalahan daripada si pemakai ya, bukan kesalahan saya ya. Nah kemudian untuk panel dalamnya seperti ini ya. Ini untuk panelnya ini mampu di 3500 watt ya. Bang itu 3500 watt kan besar kali bang, bisa nggak bang? Kebetulan pompa saya itu kan pakai yang kecil 4,5. Ini saya pesannya untuk yang 1300, bisa ya. Artinya nanti kita cuman ganti di MCB utama ya, tapi tidak boleh lebih dari 16 ampere ya. Karena ini sudah sesuai ya. Kalau mau lebih besar lagi berarti kita pakai kontaktor. Nah, ketika ini kita tekan maka semua ini tidak akan bisa beroperasi ya. Sebelum kita rilis, kita putar gini ya. Ini kan gini nih, tekan kan masuk ke dalam. Kita rilis, karena putar gini. Oke. Nah, ini ada juga timer ya. Jadi panel ini prinsip kerjanya beda sama kayak teman-teman yang lain yang buat ya. Kalau teman-teman yang lain yang buat itu mereka pedalnya itu ditekan terus sambil gannya dipegang. Nah kalau ini enggak, jadi cukup tekan sekali dia akan on, kemudian kita tekan lagi maka dia akan off. Nah sehingga membantu operator semakin efisiensi ya. Artinya dia tidak harus kaki itu berada di posisi di pedal terus ya. Nah, karena biasanya untuk operator power blasting itu biasanya berdiri ya, jarang duduk ya. Nah, kemudian ini kita lengkapi dengan solenoid valve ya. Nah, ini untuk selang PU-nya ini berkualitas, kemudian ini juga kita pilih yang berkualitas ya. Bang, bisa nggak kita modelnya nggak usah gini bang, modelnya model apa namanya itu yang model diputar ya, ini kan fleksibel ya, mana tahu ada kendala tinggal bisa dibuka ya, bisa kita buat, cuman harganya lebih mahal ya. Nah kemudian ini kita lengkapi dengan one way valve ya, artinya ketika ada air yang bias ke belakang akan tertahan daripada ini.
ya. Nah, selanjutnya nih kita pakai bus bar ya. Jadi rapi ya. Rapi, kemudian kabel juga standar. Untuk tampilan belakangnya gimana sih Bang? Nah, ini belakangnya ini ada beberapa outlet ya. Yang pertama untuk kipas ya. Oh iya. Nah, ini fan ini bisa dikapel dengan fan ya atau exhaust fan untuk membuang uap air yang terjadi akibat tembakan air ke benda kerja ya, sehingga kaca itu mau berembun. Nah, jadi kita butuh exhaust supaya embunnya cepat keluar. Nah, ini kabelnya kita pakai kabel yang standar ya. Kita nggak pakai kabel-kabel ecek-ecek ya bahasa orang Medan ya. Ini kita pakai outlet kabel untuk ke fan ya. Ini adalah outputnya 220 volt ya. Kemudian untuk wiper ya. Wiper ini pakai 220 volt juga. Bang, kenapa nggak sekalian sih Bang? Nah, ini pengalaman kita kemarin. Teman kita pesan, Bang boleh nggak pakai power supply untuk wiper gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih, dia nggak bilang gitu kan. Saya tanya kemarin tuh, Bang itu dinamonya besar nggak? Nggak, kecil gitu kan. Saya kira pakainya pakai yang model ini ya, wiper belakang Datsun itu ya. Itu kan kecil tuh dinamonya ya. Artinya dengan power supply 5 ampere saya rasa cukup. Jadi kemarin tuh saya kasih yang 10 ampere. Jebol. Nah, dia komplain sama kita. Ternyata yang digunakan dia itu adalah wiper depan truk. Nah, yang mana biasanya wiper depan truk itu kan dia kan dinamonya besar segini tuh ya. Nah, kalau power supply-nya bukan 10 ampere murni, maka ya power supply-nya yang bakalan rusak gitu kan. Karena power supply sekarang itu aneh ya, fisiknya besar tapi di dalamnya itu sebenarnya ringkih ya. Artinya ringkih itu ya 10 ampere tertulis sebenarnya nggak nyampe 10 ampere juga udah rusak ya. 5 ampere continuous saja udah rusak gitu ya. Nah, contoh kecil ya, saya ada power supply main wheel ya, itu standar industri ya, itu beda loh. 5 ampernya itu sama kita beli yang di pasaran beda. Di pasaran paling dapat 100 ribuan lah ya, 120 ribu lah. Yang main wheel 300 ribu. Nah, itu dia bedanya. Oke, selanjutnya ini kita pakai outlet untuk ke pompa. Nah, ini kita sediakan ini ya untuk colokan betinanya ya, karena kan biasanya pompa itu dia modelnya model kepala ya, ada kepalanya. Nah, ini kebetulan dia mintanya seperti itu ya, udah kita kasih seperti itu ya. Kemudian untuk kabel inletnya ini kita pakai 3 kali 2,5 ya. Mana kita lihat dulu. Ini kabelnya standar ya. Iya. Nah, ini ya, NYMHY kita pakai 3 kali 2,5, yang mana di sini ada grounding. Jadi pastikan bahwasanya sistem kelistrikan di rumah saudara itu, teman-teman itu ada groundingnya ya. Kenapa saya bilang itu salah satu pengaman apabila terjadi kebocoran arus ya. Nah, memang di situ sudah ada ya. Ini kita udah ada pasang memang anti kontak ya, orang bilangnya anti kontak ya. Nah, ada pengaman arus lebih, kemudian ada arus bocor. Bedanya apa Bang? Kalau arus lebih itu apabila dia melebihi daripada kapasitas si MCB-nya, misalnya MCB-nya 16 ampere, nah dia merasakan 16 ampere atau 17 ampere lah, maka dia akan trip. Nah, bedanya apa dengan arus bocor? Arus bocor itu sering terjadi pada peralatan-peralatan induktif ya, seperti motor pompa. Nah, itu kan putaran tuh ya, dia ada kawat ya. Nah, kawatnya itu kalau luka itu kan kena ke bodi. Nah, bodi mesin itu kan kena air. Sehingga kita pada saat kita bekerja itu bisa membahayakan daripada operatornya. Nah, ini pengaman arus bocor ini melindungi itu. Ketika dia merasakan arus bocor itu lebih atau sama dengan 30 mA, maka dia akan ngetrip. Nah, gitu dia. Ya, jadi proteksi kita itu double ya. Artinya jangan sampai hanya karena kelalaian kita nyawa melayang ya. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, Bang bisa nggak Bang yang paketnya paket hemat ya? Bisa.
Jadi kita sesuaikan dengan budgetnya teman-teman ya. Kalau pakai hemat itu dia nggak pakai ini ya. Dia nggak pakai setelan ini, dia nggak pakai pressure gauge untuk yang ini ya. Kemudian untuk solenoidnya itu dia tidak di dalam, di luar ya. Dan untuk ukuran boxnya itu kecil ya, lebih kecil daripada kurang lebih segitu ya. Kemudian ya rapat ya, ini kan space-nya besar nih ya. Jadi buat teman-teman yang pesan ya, sekali lagi ya, saya itu nggak bisa diburu ya. Artinya saya ini sistemnya bukan ready ya, barang ready. Sistemnya pre-order, dan bang bisa nggak 3 hari? Saya pastikan 3 hari nggak bisa. Kenapa? Ketika teman-teman pesan itu, spare part saya itu nggak ready ya. Artinya saya harus pesan dulu ke marketplace, baik itu Tokopedia atau Shopee, sehingga nyampenya itu kadang-kadang mau 3 hari, mau 4 hari, tergantung ekspedisinya. Nah, biasanya pengerjaan ini waktu paling cepat itu seminggu. Kalau nggak ada kendala di pengiriman spare partnya ya, karena beberapa spare part nggak ada dijual di sini, di kota saya. Nah, walaupun kota saya itu di ibu kota ya, kalaupun ada harganya biasanya lebih mahal daripada kita beli di marketplace ya. Jadi itu aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau pesan, silakan ya. Untuk nomor itu udah ada tertera ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kemudian ini ada teman ya, salah satu contoh teman. Saya juga nggak menerima, Mas, saya beli partnya, kemudian Mas bisa pasangin nggak? Nah, saya nggak bisa. Kenapa saya bilang begitu? Pernah kejadian seperti itu saya buat, ternyata ukuran-ukuran daripada komponen yang dibelinya itu nggak sesuai ya. Yang mana ini kan kita ngelubang ini ya, pakai hollow saw ya. Nah, hollow saw-nya itu kan ukurannya ternyata nggak sama dengan yang punya saya, sehingga kan saya mengeluarkan cost lebih untuk membeli hollow saw. Ya ini aja untuk ukuran berapa ya, saya lupa, ini 56 mili, itu bukan murah loh, bukan 10 atau 20 ribu. Nah, jadi kalau misalnya setiap orang itu kirim spare part kemudian ukurannya beda-beda, kan susah ya. Nah, kalau ini pasti sama nih, 22 mili. Ya, ini pun kadang-kadang orang beda nih, ada yang beda-beda nih. Nah, ini juga ada yang beda. Nah, ada yang 22, ada yang berapa ya, saya lupa ini. Nah, itu ya. Jadi bukan saya nggak mau, saya menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Kalau ini kan saya yang udah saya udah yang desain, kan udah tahu nih ukurannya berapa sehingga peralatan yang saya butuhkan ya saya siapkan. Nah, itu ya. Oh ya, di bawah ini ada inlet ya. Jadi ini pakai selang PU 8 mili. Kemudian ini untuk outnya ya. Nah, sebisa mungkin saran saya itu pakai filter air ya. Jadi angin daripada kompresor itu terfilter. Kenapa? Untuk memperpanjang umur daripada solenoid valve-nya ya. Kemudian ini untuk switch ya, pedal switch. Jadi itu aja. Ini kebetulan seperti ini ya, tampilannya cukup rapi, yaitu tinggal pasang nameplate ya. Nah, kalau yang itu apa namanya, bukan panel ya, kontrol ini kok saya lupa ya, powder coating ya, itu Wagner punya itu ya. Nih, Wagner ya. Jadi kalau yang pengen Wagner itu saya masih ada satu, itu rusak ya, spare partnya susah. Untuk seri Wagner EPG 2008 ini masih murni buatan Eropa ya. Ini terkenal handal ya, ketimbang yang sekarang model Sprint atau model apa itu ya, itu rentan sekali rusaknya. Karena udah made in China ya. Kalau itu asli masih ini. Saya lihat pun board di dalamnya masih oke ya. Oke, jadi itu aja. Terima kasih.